Shalom, selamat malam. Persekutuan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah keluarga atau ibadah kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 12. Untuk itu, ketahuan dari persekutuan sekalian yang akan melayani liturgi kita pada malam hari ini adalah Ibu Penatua Openturi, dan yang melayani firman Tuhan ialah Ibu Pendeta Nelince Wanma SSI. Demikian ibadah kita akan berlangsung. Kita siapkan hati dan seluruh hidup kita, dan kita akan memulai akan ibadah di malam hari ini. Salam. Shalom. Persekutuan keluarga-keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mau memulai dengan ibadah keluarga di malam hari ini. Oleh sebab itu, saya mohon kita buka bersama dari Kidung Jemaat nomor 454. Kita nyanyikan ayat pertama dan ayat yang kedua. Indahnya saat yang kedua. Indahnya saat yang teduh menghadap datang Bapa-Ku, tunaikan doa sehingga keluarga, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih setia dan pemeliharaan-Mu Bapa, sehingga di malam hari ini kami bisa ibadah keluarga di rumah-rumah kami, mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok ke-12. Itu karena besar kasih-Mu Bapa. Oleh sebab itu, ibadah di malam hari ini, dari permulaan, pertengahan, sampai pada akhirnya, kami alaskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita membuka dari nyanyian rohani 53, kita menyanyi ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya Yesus, Kau bersalah bagaimana? Ya
Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, kita masuk dalam Mazmur puji-pujian. Oleh sebab itu di malam hari ini saya buka dari Mazmur 121. Kita bacakan ayat yang pertama. Sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 121, kita baca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Untuk partisipasi di malam hari ini, saya membaca perikop atau judulnya, Bapak Ibu keluarga anak-anak kita baca bersama-sama. Mari kita memulai dengan pembacaan di malam hari ini. Tuhan penjaga Israel, nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian Mazmur puji-pujian di malam hari ini. Kita aminkan dengan lagu Betapa Hatiku, ayat pertama dan yang kedua. Saya mohon kesediaan Ibu Pendeta untuk mengambil tempat. Saya mohon kesediaan persembahan dijalankan. Betapa hatiku berterima kasih. Kita mengulang pujian ini sekali lagi sambil mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan bersama
Bapak Ibu, anak-anak semua, kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan sebagai perenungan untuk kita dalam ibadah-ibadah keluarga di malam hari ini. Bagian Alkitab yang dipilihkan untuk kita di malam hari ini adalah bacaan Alkitab di Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-6 yang telah kita dengarkan pada ibadah hari Minggu, yaitu Injil Matius pasal 27 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-21. Mari kita berdoa sebelum kita membaca bagian-bagian dari Alkitab. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami percaya oleh pertolongan Roh Kudus, kami semua boleh ibadah di setiap rumah kami masing-masing, dalam ibadah keluarga atau ibadah kelompok, dalam hidup persekutuan jemaat Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Martin Luther Sentani. Dan sekarang kami akan baca Alkitab. Ya Allah Roh Kudus, hubungkanlah kami dengan Roh-Mu dan hidupkanlah Roh-Mu yang Kau taruh di dalam kami, supaya oleh Roh Kudus-Mu kami bisa mengerti maksud-maksud-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya akan membaca untuk kita semua. Bapak Ibu anak-anak boleh mengikut pada Alkitab masing-masing. Untuk kita bagian-bagian ini dituliskan dengan perikop Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Seperti demikian bagian-bagian Alkitab untuk kita semua. Ibu Bapa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, anak-anak semua yang berbahagia, bagian Alkitab ini kita sudah dengarkan dalam ibadah hari Minggu yang lalu. Di kesempatan ini kita sekali lagi akan belajar bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan, bagaimana kita kuat dalam iman kita di dalam Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum saya memberi perenungan, saya menyediakan film kecil kita akan lihat bersama-sama sebelum masuk ke dalam perenungan. Mari kita saksikan bersama-sama. Kami perlu bicara dengan Kaisar. Apa kau tidak dengar betapa banyak tuduhan-tuduhan terhadapmu? Tidakkah kau ingin menjawab salah satu tuduhan-tuduhan itu? Baiklah, kalau begitu terserah kau saja. Rakyatlah yang memutuskan. Bawa tahanan yang bernama Barabas. Pada setiap perayaan Paskah, kita harus melepaskan salah seorang tahanan untuk rakyat. Aku punya dua. Barabas seorang penjahat yang sangat terkenal, dan orang ini,
yang berdiri di sana. Siapa yang kalian inginkan untuk aku lepaskan? Barabas si penjahat? Atau Yesus yang disebut Kristus? Barabas! Pilatus tuanku, istrimu mengirimkan sebuah pesan. Katakanlah dengan jelas. Aku sedang sibuk, tidak punya waktu. Dia mengatakan, jangan menghukum orang yang tidak berdosa ini, sebab tadi malam aku menderita karena mimpiku tentang dia. Siapa yang kalian inginkan untuk aku lepaskan? Barabas! Barabas! Apa yang harus kulakukan terhadap Yesus yang disebut sebagai Raja orang Yahudi? Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Mengapa? Kejahatan apa yang telah dilakukannya hingga dia harus dihukum mati? Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Benar. Kau harus menyalibkan dia. Bawakan aku air. Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Itu berarti kau tidak patuh pada kaisar. Putuskan rantainya dan lepaskan dia. Aku bebas! Aku bebas! Aku bebas! Terima kasih, terima kasih. Aku bebas. Aku bebas! Aku bebas! Aku bebas! Cambuk dia, lalu salibkan. Angkat dia! Ikat dia!
siapa? Simon dari Kirene. Bawa salib ini, cepat! Cepat! Maju! Cepat! Jalan! Bapak Ibu semua anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya percaya sekali waktu kita lihat film tadi, pasti ada rasa sedih, pasti kita mau menangis, kita membayangkan bagaimana Tuhan Yesus dipukul, bagaimana Tuhan Yesus diludahi. Kita juga lihat tadi Tuhan Yesus punya baju disobek secara terpaksa, baru kemudian di kepalanya ditaruh mahkota duri. Kita juga mungkin bisa rasa-rasa di kita badan itu rasa sakit waktu kita lihat bagaimana Tuhan Yesus dipukul. Nah, itu yang kita bisa saksikan. Dan sekarang kita mau belajar beberapa hal, dan saya coba untuk memahami bagian-bagian di dalam pasal ini, yaitu pasal 27 ayat 27 sampai 31 tentang Yesus diolok-olokkan, yang ingin saya bagikan untuk kita semua, untuk kita belajar sama-sama sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mengambil untuk kita semua 3 simbol yang dipakai untuk mengolok-olokkan Tuhan Yesus di tema ini. 3 simbol itu, yang pertama adalah baju ungu atau jubah ungu, kemudian yang kedua adalah mahkota duri, dan yang keempat adalah bulu atau tongkat bulu. Bapak Ibu anak-anak semua yang Tuhan Yesus sayang, 3 simbol ini adalah simbol untuk seorang raja yang kemudian dipakai untuk Yesus, dan di sini diceritakan simbol-simbol itu ketika diberikan Yesus diolok-olokkan. Nah, mari kita belajar sama-sama. Saya mengerti bahwa jubah itu adalah lambang kebesaran. Jubah itu adalah lambang keagungan. Jubah itu adalah lambang kejayaan. Dan kalau seorang raja memakai jubah, raja itu kelihatan gagah, raja itu kelihatan hebat, raja itu kelihatan berwibawa. Itulah jubah. Namun, apa yang diperlakukan terhadap Yesus dengan jubah ini? Di Alkitab di sini dikatakan mereka mengolok-olokkan dia. Jadi, jubah yang seharusnya adalah lambang kebesaran, kemegahan, kemewahan, keagungan itu dipakaikan kepada Yesus sebagai lambang penghinaan. Bapak Ibu anak-anak yang Tuhan Yesus sayang, mari kita belajar sama-sama apa arti dari lambang penghinaan ini. Mungkin kita berpikir waktu itu orang Yahudi menghina Yesus dengan memberikan bagi Yesus pakaian jubah ungu ini. Bukan orang Yahudi tapi serdadu-serdadu, prajurit-prajurit ini. Di hidup kita hari ini, saya coba untuk merefleksikan atau saya coba untuk memikirkan apa hubungannya dan bagaimana kita dengan baju atau lambang kebesaran Tuhan itu. Saya coba mengerti bahwa ada banyak sekali kelakuan kita, ada banyak sekali cara hidup kita yang hari ini juga merendahkan Yesus, yang mengganti kebesaran Yesus, membuat Yesus menjadi lebih kecil daripada apa yang seharusnya, mengganti lambang kebesaran itu dengan mengubah semua yang ada di dalam nilai-nilai kebesaran itu seperti di hidup kita tiap-tiap hari. Saya kasih contoh satu situasi kita hari ini dalam menghadapi masalah sosial kesehatan di masyarakat, yaitu virus corona. Gereja kemudian juga mengambil sikap bersama-sama dengan pemerintah supaya gereja-gereja itu kalau bisa ibadah-ibadah di rumah dan seterusnya. Nah, situasi ini kemudian timbul di tengah-tengah hidup kita
secara khusus persekutuan, lalu orang mulai ribut, orang mulai bertentangan, dan kemudian tentang beriman dan tidak beriman. Orang juga mulai ribut dengan berpikir di mana gereja dan mana yang bukan gereja. Secara spontan ataupun juga secara tidak sadar, banyak orang mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan. Banyak orang kemudian saling menghina, saling menjelekkan, bahkan juga saling menyudutkan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan iman, ibadah, gereja, dan seterusnya. Bagi saya ini secara tidak sadar kita sudah mempermalukan Yesus. Kita sudah mengganti jubah Yesus yang megah, yang besar, yang hebat itu, membuatnya menjadi terhina. Seperti orang-orang sedang melakukan penghinaan terhadap Yesus pada zaman itu, pada waktu Yesus diolok-olokkan. Nah, Bapak Ibu, anak-anak semua yang Tuhan Yesus sayang, bukan hanya itu saja, kita juga kadang-kadang tidak menghargai iman percaya kita terhadap Yesus dalam hidup kita sehari-hari. Banyak orang yang hidupnya itu semau-maunya, seenak-enaknya saja, dan tidak menghormati Yesus. Memang kita tidak bisa melihat Yesus sebagai raja yang memerintah di kerajaan yang kelihatan di dunia ini, sebab Yesus itu adalah raja di kerajaan yang kekal, yang tidak berkesudahan. Yesus itu adalah raja di kerajaan yang hidup untuk selama-lamanya, bukan kerajaan yang sementara. Itu yang pertama. Hal yang kedua, lambang yang diberikan oleh seorang raja, yaitu mahkota. Mahkota itu adalah lambang cinta kasih. Mahkota itu adalah lambang damai sejahtera. Mahkota itu adalah lambang keindahan. Mahkota juga adalah lambang kelemah lembutan. Itu yang diberi untuk seorang raja. Tapi mahkota apa yang kita lihat pada Yesus? Mahkota apa yang diberikan kepada Yesus? Kita semua tahu, mahkota yang diberikan kepada Yesus itu adalah mahkota duri. Bapak, Ibu, anak-anak semua yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Sekali lagi juga bagaimana kita berefleksi atau apa hubungan antara mahkota duri dengan hidup kita kepada Yesus tiap-tiap hari. Saya mengerti di sini bahwa seringkali kita menggantikan mahkota yang adalah lambang kebesaran, lambang cinta, lambang damai, itu dengan hal-hal yang kemudian sama seperti mahkota duri. Kita juga tidak sadar, sering kita taruh di kepala Yesus itu mahkota duri. Kita ganti damai dengan pertentangan. Kita ganti damai dengan perkelahian. Kita ganti damai dengan kesombongan, egois, tinggi hati, bangga diri. Kita ganti semua mahkota itu dengan hal-hal yang sekali lagi menjadi duri. Sehingga apa, Bapak Ibu? Seperti Tuhan Yesus yang berdarah-darah karena cinta yang diganti, karena damai yang diganti, karena keindahan yang diganti dengan duri itu. Ada banyak rumah tangga hari ini mengalami luka batin. Banyak istri disakiti oleh suami yang seharusnya memberi bagi mereka damai, yang seharusnya memberi bagi mereka cinta, yang seharusnya memberi bagi mereka kasih. Banyak sekali anak-anak hilang, banyak sekali suami istri hidup dalam kekacauan karena mahkota itu telah mereka ganti dengan mahkota duri. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, yang ketiga itu adalah tongkat. Tongkat di tangan seorang raja adalah lambang otoritas atau kekuasaan, juga lambang perlindungan. Seorang raja menggunakan tongkat untuk melindungi rakyatnya, memerintah rakyatnya karena ia punya otoritas. Apa yang diberikan kepada Yesus? Bulu sebagai satu penghinaan. Lalu kemudian bulu itu dipakai untuk pukul Yesus punya kepala. Nah, Bapak Ibu semua, saya coba mengerti bahwa seringkali kekuasaan yang dikasih oleh Tuhan bagi kita sebagai anak Allah itu kita salah pakai. Kita pakai kekuasaan itu tidak untuk memuliakan Tuhan, tapi kita balik pakai untuk pukul Tuhan. Kita balik pakai untuk bikin susah Tuhan. Kita balik pakai untuk menghina Tuhan. Sekali lagi saya kasih contoh misalnya dalam hidup rumah tangga kita. Otoritas kita sebagai anak-anak Allah kita salah pakai. Kita hidup seenaknya, semau-mau kita tanpa menghargai diri kita yang telah Tuhan tebus sebagai anak Allah. Sekali lagi juga, banyak suami yang punya kuasa sebagai bapa di dalam rumah tangga salah menggunakan haknya, lalu menggunakan kuasa itu untuk menginjak-injak, tidak menghargai istri, tidak menghargai anak.
Demikian sebaliknya, ada hak yang diberikan oleh istri, misalnya untuk mengelola keuangan atau untuk melayani anak-anak, dan suami tidak memakai itu dengan baik. Demikian juga saya lihat dalam gereja. Banyak sekali para hamba-hamba Tuhan, saya pendeta, kita seringkali menggunakan otoritas kita dengan salah untuk tidak menghargai dan menggunakan hak-hak itu tidak melindungi. Hari ini kita belajar supaya kita tidak mengganti jubah Yesus, kebesaran Yesus, dengan pakaian-pakaian kebesaran kita, kesombongan kita, kemegahan kita, kemewahan kita, egois kita. Kita hari ini belajar supaya tidak mengganti mahkota yang adalah cinta dan damai, mahkota yang adalah kasih itu, dengan hal-hal seperti duri-duri di atas kepala Yesus yang membuat darah, sakit, luka, banyak sengsara dalam hidup kita hari ini. Mari kita juga belajar supaya otoritas yang Tuhan kasih untuk kita, kuasa yang Tuhan kasih untuk kita, kita pakai untuk melayani, kita pakai untuk melindungi, kita pakai untuk mencintai sesama manusia. Sehingga kita tidak lagi membuka jubah Yesus, kita tidak lagi hanya memberi dia pakaian ungu sebagai penghinaan, kita tidak mengganti mahkota yang penuh cinta dengan mahkota duri, kita tidak mengganti otoritas yang penuh kuasa itu dengan penghinaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, bersama-sama kita akan nyanyikan pujian Ku Yakin Saat Kau Berfirman.
Kami percaya ya Tuhan Allah, oleh pertolongan-Mu kami sekalian diberkati dalam ibadah yang telah kami lakukan bersama-sama. Oleh karena itu Tuhan, di setiap rumah-rumah kami bersama-sama, kami hendak bersatu hati dalam doa kami, meletakkan kepadamu hidup persekutuan kami, semua keluarga yang berdoa, yang beribadah di malam hari ini Bapa. Kami percaya perlindungan-Mu dari surga yang maha tinggi memelihara kami sekalian, mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 12. Tiap-tiap keluarga yang telah mengambil bagian ya Bapa, kami percaya Engkau sedang bekerja di dalam setiap keluarga kami masing-masing. Karena itu kami berdoa untuk setiap Bapa yang malam hari ini boleh duduk dalam persekutuan ibadah di rumah-rumah kami masing-masing. Tuhan Allah, Engkau tahu mereka, Engkau lihat mereka. Kami taruh mereka dalam kasih dan kemurahan-Mu. Demikian setiap mama dalam semua keluarga kami di tiap-tiap rumah tangga, Tuhan memberkati. Setiap anak-anak, Tuhan kami taruh semua mereka dalam kasih karunia dan rahmat pengasihan-Mu. Bapa kami yang di surga, bersama kami sekalian kami berdoa untuk hidup persekutuan jemaat dalam situasi kehidupan sosial masyarakat hari ini. Karena kami ada dalam satu situasi pergumulan bersama secara dunia, secara bangsa dan negara, secara khusus di wilayah pemerintahan Kabupaten Jayapura, dalam upaya pemerintah kami untuk melindungi masyarakat dari satu bahaya kematian, bahaya maut yang sedang mengancam, yaitu virus corona. Sehingga kami tidak mengambil bagian dalam perkunjungan keluarga-keluarga, tapi kami percaya Tuhan Allah memberkati kami di setiap rumah-rumah kami masing-masing. Kami percaya seperti Tuhan Yesus berkunjung ke rumah Sakeus, Tuhan Yesus sedang berkunjung ke setiap rumah kami masing-masing. Tuhan sedang memulihkan hubungan-hubungan di antara setiap anggota keluarga yang terputus selama ini. Tuhan sedang menjalin hubungan itu kembali dengan cara Tuhan sendiri. Kemuliaan, hormat dan sembah hanya bagi-Mu ya Allah, Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa untuk pemerintah Kabupaten Jayapura, untuk dinas kesehatan, untuk rumah sakit Yowari, puskesmas, demikian juga dengan semua rumah sakit di Provinsi Papua, Papua Barat, para medis yang sedang berjuang dan bekerja di garda depan Tuhan. Mereka menjadi penolong, mereka menjadi pelindung. Kami percaya Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan ini ya Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan. Di setiap rumah kami telah kumpulkan persembahan. Kami percaya persembahan yang hidup adalah diri-diri setiap anggota keluarga yang telah ikut dalam seluruh proses peribadatan di rumah-rumah kami masing-masing. Kami percaya rumah-rumah kami sejak ibadah ini berlangsung akan terus diberkati oleh Tuhan dalam kuasa Roh Kudus, sehingga ibadah-ibadah ini akan berlangsung terus dalam kuasa dan pekerjaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Allah. Kami percaya Tuhan memberkati majelis jemaat urusan pembinaan jemaat yang telah mempersiapkan seluruh ibadah ini, sehingga semua kami boleh terlayani, semua kami boleh mengalami kasih karunia Tuhan dalam ibadah-ibadah di rumah kami, melalui audio visual maupun melalui liturgi manual yang telah dikirimkan ke setiap keluarga. Ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Nyanyian rohani 131 kita pujikan. Pimpin aku Tuhan Hua dalam gurun dunia, bait pertama dan bait yang kedua. Yang
menerima berkat Tuhan. Kami percaya Allah Tuhan langit dan bumi, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, oleh kebesaran kuat kuasa Rohul Kudusnya, memenuhi, menyertai, melindungi kami sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demikian seluruh ibadah kita. Bapak Ibu, anak-anak semua dipersilahkan mengambil saat teduh. Shalom.